الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita kembali memperbaharui rasa syukur atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat-nikmat Allah tersebut bisa kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala nikmat yang Allah berikan itu bisa digunakan dalam jalan kebaikan yang mengantarkan kepada syurga kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadiah salawat dan salam kita tujukan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau, sebagaimana yang beliau katakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashar." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya. Salawat Allah dalam artian Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan angkat derajatnya, dan Allah akan tuliskan untuknya pahala. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti biasa di pertemuan Rabu yang kampek dalam kajian maghrib kita di Musala An-Nur yang kita cintai dan muliakan kau, kajian awal adalah mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, terutama hadis-hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in yang beliau susun. Bahasan kita di malam hari ini halaman atau hadis yang ke-32 di dalam buku itu, halaman ke-38. Hadis yang ke-32. Jadi bapak ibu, pengkajian hadis waktu tidak selalu berurutan, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id
Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnad. Wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dha. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik. Jadi ada sedikit kesalahan terjemahan di situ Bapak Ibu. Jadi seharusnya Abu Sa'id Sa'ad bin Malik. Kalau di situ Abu Sa'id bin Malik. Seharusnya nama sahabatku Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu membuat kemudaratan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Jangan membuat kemudaratan yang mana kemudaratan itu timbul untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Hadis ini berkualitas hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Daraqutni dan imam-imam yang lainnya secara musnad atau bersambung, dan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meniadakan Abu Sa'id. Akan tetapi hadis ini memiliki beberapa jalur yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, menurut Imam An-Nawawi secara kualitas hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik. Hadis hasan kok hadis yang kualitasnya di tengah-tengah. Yang paling tinggi itu sahih. Kemudian di tengahnya hasan, kemudian di bawahnya dhaif dengan berbagai bentuk. Nah, hadis yang kita kaji kini pendek saja. Bahkan mungkin bisa langsung dihafal di siku Bapak Ibu. Bunyi hadisnya, la darara wa la dirara. La darara wa la dirara. La darara wa la dirara. Nah, sebelum kita mengkaji makna hadis, walaupun kalimatnya singkat, tetapi maknanya begitu mendalam dan menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya bawah pada diri. Tapi sebelumnya perlu kita mengetahui bahawa ajaran Islam ko punya namanya maqasid. Kalau dalam istilah ulama Bapak Ibu disebut dengan maqasidus syari'atil islamiyatil khamsah. 5 tujuan syariat Islam. Jadi apapun syariat ajaran Islam dalam bentuk apapun, apakah dalam bentuk qauliyah perkataan atau dalam bentuk amaliyah perbuatan atau praktek, makanya dia akan lari dari 5 tujuan. Yang pertama disebut dengan hifzuddin. Hifzuddin itu Bapak Ibu menjaga agama supaya agama itu tidak rusak. Contoh, dilarang awak untuk melakukan perbuatan syirik. La tusyriku billah, jangan kamu mempersekutukan Allah. Kenapa itu dilarang?
Kerana perbuatan syirik bisa merusak agama. Dilarangnya perbuatan syirik pada Allah supaya agama kita terjaga. Kemudian yang kedua disebut dengan hifzul aqli, menjaga akal kita tetap sehat. Jadi segala sesuatu yang bisa merusak kapasitas bekerja akal awak itu dilarang oleh Islam. Contoh Bapak Ibu, dilarang mengkonsumsi minuman-minuman keras, dilarang minum khamar, dilarang mengkonsumsi yang namanya narkoba dengan berbagai jenis itu. Kenapa itu dilarang? Karena kalau itu dikonsumsi bisa mempengaruhi kapasitas akal awak. Makanya dilarang oleh Islam. Kenapa? Tujuan ajaran Islam salah satunya menjaga akal awak. Kemudian yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Jadi segala sesuatu yang bisa merusak harta seseorang, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitasnya, maka itu dilarang di dalam Islam. Contoh Bapak Ibu, dilarang awak mendiam, dilarang korupsi, dilarang mencopet, dilarang merampok, dilarang membegal. Kenapa? Karena perbuatan itu bisa menghilangkan harta orang, memunculkan kemudaratan kepada orang lain dari sisi harta. Bukannya dilarang. Dan tujuan agama Islam itu salah satunya menjaga harta. Lebaran itu Bapak Ibu, nerimu lebaran adalah 3 dan kafe. Yang kafe hifzun nafs, menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga fisik kita. Makanya segala sesuatu yang membahayakan fisik kita, selagi tidak ada hal-hal syariat yang mengaturnya, maka itu dilarang untuk dilakukan. Jadi segala tindakan Bapak Ibu yang membuat fisik awak lemah dari sisi kesehatan, atau mungkin dari sisi zahir fisiknya, maka itu dilarang untuk melakukannya. Makanya di dalam Islam dilarang tindakan pembunuhan. Tapi ada tak pembunuhan kau yang tak boleh suruh? Baik. Apakah seluruh pembunuhan itu haram? Apa? Apakah seluruh pembunuhan itu haram? Tidak. Bahkan ada membunuh aku pahala. Membunuh orang pahala. Dimaksud. Berjihad itu kan bunuh orang Bapak Ibu. Paparan itu kan dua saja. Kalau tak kita membunuh, kalau tak kita dibunuh orang oleh musuh kita. Maka ketika terjadi proses bunuh-membunuh di dalam medan perang, kalau niatnya itu adalah jihad fisabilillah, maka walaupun kita menghilangkan nyawa orang dalam pandangan Islam, itu adalah sebuah pembunuhan yang berpahala. Kalau konteksnya jihad. Tetapi secara umum menghilangkan nyawa orang kalau tidak ada alasan syar'inya kan boleh. Karena gepo kasus tu di Pariaman, membunuh pacarnya, memperkosa dulu, membunuh, memutilasi. Kan sedang ibu berita tadi. Itu kan perbuatan yang Islam larang. Karena apa? Karena ajaran Islam maqasid syariah tadi tujuannya menjaga jiwa, menjaga fisik. Maka segala sesuatu yang membuat fisik kita berkurang secara kualitasnya, pada hakikatnya dilarang oleh Islam. Kemudian yang kelima, maqasid syariah yang kelima itu tujuannya adalah hifzun nasli,
menjaga keturunan. Dilarang seseorang itu berzina karena zina itu membuat keturunan seseorang tak jadi. Kalau sempat hamil perempuan yang berzina itu, maka anak yang melahirkan binnya atau bintinya tak kakak lelaki yang menghamilnya, tapi kepada dirinya sendiri. Kemudian kok nyampang orang kau menikah dua, maka kalau produksi anaknya kelak yang lahir dari rahimnya hasil zina, jadi nan nampaknya tak berhak menikahkannya. Langsung ke wali hakim, langsung ke Pak Kawal atau Pak Pahulu. Meninggal ayahnya kelak, dan si anak dan suram itu tidak berhak mendapatkan warisannya. Kenapa? Ras rusak nasab gara-gara itu. Nah, jadi Bapak Ibu, karena Islam menjaga dan ilmu, menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga jiwa, kemudian menjaga keturunan, maka di dalam Islam segala sesuatu yang memudaratkan, yang membahayakan, apakah membahayakan diri sendiri maupun membahayakan kepada diri orang lain, maka perbuatan itu dilarang di dalam Islam. Jadi Nabi memasangkan gawat, sikit saja, la darara, jangan membuat kemudaratan untuk diri sendiri, wala dirara, jangan juga membuat kemudaratan yang berefek mudarat ke orang lain. Nah, awak bahas cik-cik kelompok Bapak Ibu dengan contoh-contoh. Yang pertama, jangan melakukan kemudaratan yang bisa membahayakan diri sendiri. Nah, di dalam Islam ada yang namanya Bapak Ibu rukhsah. Rukhsah itu keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi masyaqqah namanya, kesulitan tertentu, maka Allah berikan keringanan. Apakah dengan tidak melakukannya atau dengan mengganti dengan alternatif yang lain. Contoh, ketika kita mau solat, hadis Nabi-nya dari Bapak Ibu, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima, tidak diterima oleh Allah. Artinya apa? Tidak sah salat seseorang, tidak diterima oleh Allah salat seseorang yang ketika dia berhadas sebelum dia berwuduk terlebih dahulu. Jadi kalau batal wudu awak mesti diulangi wudu. Tapi kalau ada orang tahan dari subuh sampai isya batal wudunya, Bapak Ibu wajibnya wudu. Kok ada ya? Menjaga-jaga mana baru jangan main subuh wudu sebelum subuh. Kemudian menjaga dipastikan sembahyang dua dah batal wudu, dah ada wudunya dah. Sah salatnya. Sah. Begitu juga tahan sampai asar, tahan sampai maghrib, sampai isya. Kalau memang ada orang nomor itu, tahannya, bisa untuk itu. Maka walaupun sekali wuduknya untuk salat lima waktu juga. Walaupun yang afdal itu ditajdid, diperbaharui wudu itu untuk setiap salat yang akan kita lakukan, dianjurkan. Contoh, ke Maghrib pendek, rentang waktu selesai maghrib sampai isya kan pendek. Ya sampai sejam dah. Padahal 45 minit begitu. Kemudian awak alhamdulillah saya tak ada batal wudu. Kalau secara dasar hukum fikihnya tak wajib pula. Tapi selagi masih bisa dianjurkan untuk memperbarui. Nah, itu hukum dasar. Berhadas, kalau mau salat, kalau hadas kecil mesti berwudu. Kalau hadas besar, mandi dulu, baru bisa dihilangkan hadas tadi sebelum dilakukan salat. Nah,
yang namanya bersuci itu bapa dan ibu mediano adodo. Ya, kalau ingin bersuci dalam artian untuk sebelum salat tadi, bisa yang pertama dengan menggunakan air itu yang disebut dengan wudu atau mandi. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan debu, itulah yang namanya tayamum. Nah, ketika suatu saat diri awak berada dalam kondisi masyakkah tadi, berada dalam kondisi yang sulit tadi, yang tidak memungkinkan awak untuk berwudu seperti biasa dengan memakai media air, maka Islam memberikan keringanan dengan memperbolehkan orang tersebut untuk tayamum. Contoh, itu dalam keadaan sakit, kecek dokter, setelah konsultasi atau berbalik ke beliau, Pak Bu, tolong dalam beberapa hari ko jangan sakit bapak ibu ko, badan bapak ibu ko kena air. Karena kalau kena air berbahaya ke badan. Kamu nak kemudarat ke? Prinsip Islam bapak ibu, Islam melarang awak melakukan sesuatu yang memudaratkan diri kita. Bahawa dua pakai air memudaratkan. Makanya Islam memberikan jalan alternatif pengganti perusahaan itu dengan cara air. Dulu di zaman Nabi, Bapak Ibu, ada beberapa rombongan sahabat bersafar. Kemudian ada salah seorang laki-laki yang masuk dalam rombongan itu, kapalnya kena batu, lukanya cukup dalam. Kemudian dia tidur, lalu kemudian mohon maaf junub, seperti mimpinya. Kalau orang junub, bapak ibu, wajib tak mandi? Wajib mandi ya? Di besar, mandi wajib. Jadi tak cukup berdua saja, mesti mandi. Yang namanya mandi kan mesti menyiramkan air kepala kan? Ya. Nyoraku, kepala sedangkan ibu, kalau dia ihaya akan menyakitkan. Ada tak alternatif yang membolehkan pengganti? Kalau dia tak tahu, dia tanyalah ke rombongan. Yang tak pendapat. Kemudian ada salah seorang dari rombongan tadi mengatakan, mengomentari, kami tidak mendapati alasan engkau boleh tayamum. Jadi keluar fatwa dari orang. Ada orang yang tidak tahu, bertanya, tapi sayang yang menjawabnya orang yang sok tahu. Kau bayarnya berfatwa sembarangan tanpa ilmu. Makanya ada ulama yang mengatakan man qala fi ghairi fannihi ata bil ajal. Siapa yang berbicara yang bukan karena keahliannya, di luar keahliannya, dia sudah ahli, bukan pakarnya, kemudian dia bicara tentang itu, ata bil ajaib. Maka ayat yang kedua dari pernyataan-pernyataan adalah hal-hal yang kontroversi. Nah, orang tadi tidak ahlinya dalam masalah agama, dia berfatwa. Tetapi nan kawan ko, sahabat ko, dia orang awam, makanya akhirnya tak tayamum pas wajib mandi bapak ibu. Mensiram dua badan. Hanya ini bersuci melakukan ibadah salat. Kata Allah, ketika dia menyiramkan air ke kepala tadi bertambah parah lukanya. Kemudian setelah itu kata Allah meninggalnya. Kemudian sesampainya di Madinah, ada orang yang mengadukan perkara itu, hal itu kepada Nabi. Datang buang berang Nabi, kata Nabi, qatalahumullah. Orang-orang yang berfatwa dari telah menyebabkan kawannya mati. Mudah-mudahan Allah memberikan hukuman kepada. Bahayanya Bapak Ibu menjawab sembarangan yang tak ada baiknya.
Maka Nabi ajarkanlah, kalau dalam kondisi seperti itu, maka cukuplah mengusap mukanya, kemudian setelah itu melakukan tayammum. Nah, berarti kan Islam melarang sebenarnya Bapak Ibu melakukan kemudaratan. Jadi kalau dalam satu kondisi tertentu terhalang awak memakai air teruduk, Bapak hayo ke badan kita, kalau kita pasukkan memakai air pada saat itu, maka Islam memberikan alternatif pengganti untuk mengganti. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau tadi wuduk menghilangkan hadas kecil, tayammum. Lalu kalau awak sedang hadas besar, kan tayammum doang. Sama nak cara tayammum pengganti wuduk dengan tayammum pengganti mandi besar. Tak sama Pak. Keribahan berkak baju benda kuliah awak tanah. Jadi sahabat tak salah boleh lah, tak salah Bapak Ibu boleh. Jadinya cerita ke Nabi Rasulullah dalam keadaan junub, kemudian Abu nak menemukan air. Setelah itu Abu pergi ke padang pasir yang sunyi, yang tak ada orangnya. Abu buka baju Abu, kemudian Abu berkuliah-kuliah di padang pasir itu. Senyum Nabi Bapak Ibu. Senyum dalam artian makokkan usahamu kepada sahabat Abu. Angkit itulah mati Nabi. Wallahu itu kan lucu kejadian. Jadi Nabi ajarkan, yang kesimpulannya adalah walaupun untuk pengganti mandi besar sekalipun, cara tayammum itu sama dengan cara tayammum awak untuk pengganti itu. Bedanya di mana? Bedanya hanya dari niat saja. Jadi kalau kata ilmu awak mesti jadi kau niat pengganti wuduk atau pengganti mandi. Contoh pengganti wuduk berarti tempelkanlah telapak tanganku ke media yang anda punya, kemudian hembuskan, kemudian usapkan ke wajah sekali. Kemudian tempelkan pula sekali lain, hembuskan, usapkanlah ke bahagian tangan kanan dan kiri awak. Ada ulama yang membolehkan sampai kepada pergelangan tangan saja. Ada ulama yang mengatakan supaya lebih hati-hati, lebih baik sampai ke siku diusap ketika melakukan tayammum. Itu kan menjaga supaya tidak menimbulkan kemudaratan kepada diri awak. Nah, kemudian Bapak Ibu, termasuk juga dalam ibadah puasa. Ibadah puasa jalih perintah Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Selagi muslim, selagi lah balik dan lah berakal, maka secara umum lah wajib melakukan ibadah puasa. Akan tetapi ada dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang boleh tidak berpuasa dengan konsekuensi setelahnya, apakah dengan mengganti ibadah puasa berupa qada atau dengan membayar fidyah. Termasuk juga dalam ibadah salat Bapak Ibu, diberi keringanan rukhsah kawak untuk mengqasar dan menjamak salat. Maka jangan ragu pula kita untuk menjamak dan mengqasar salat itu. Karena dulu orang beralasan Bapak Ibu, ya, oh mana awak menjamak mengqasar mana? Awak akan membawa betul sudah. Bila tiba waktu sembahyang nanti awak bisa turun. Jadi ragunya dengan kebolehan jamak kasar itu Bapak Ibu. Bahkan menilai orang yang jamak kasar dalam rombongannya dengan penilaian kurang baik. Padahal Bapak Ibu, mayoritas ulama mengatakan menjamak dan mengqasar di dalam safar itu sesuatu yang dianjurkan
Walaupun secara personal awak kita bisa turun untuk salat secara normal. Makanya jangan pernah ragu untuk jamaah besar. Makanya Nabi mengistilahkan rukhsah dari Allah itu, keringanan-keringanan beribadah dari Allah itu ibarat Allah bersedekah kawan. Dan Allah senang kalau awak terima sedekahnya. Bapak Ibu, awak berikan hadiah untuk kawan awak. Ya, atau sebaliknya kawan memberikan hadiah untuk itu. Bisa dia awak memberikan atau kawan berikan. Awak lah ya, awak berikan hadiah untuk kawan. Padahal orang kaya anaknya inginkan misalnya balik. Bahkan hadiah yang kau agenkannya kau mungkin nilainya tak barannya loh. Tapi awak niat awak kalau awak sayang kanyo, kalau ingin menjadi tali silaturahmi, mengikat persaudaraan, awak berikannya hadiah dalam momen-momen hari tertentu bahagia diri. Diberikan kado Bapak Ibu, diserahkan. Kira-kira kita nak bagi hadiah mana senang nanti awak. Inyo terima hadiah tadi atau tak diterima? Sebagai pemberi hadiah awak pasti awak senang kalau hadiah awak diterima. Maka itu jualah jamak qasar dalam salat. Jamak qasar dalam salat adalah sebagai bentuk hadiah Allah kepada kita. Allah syukur kalau kita ambil. Makanya jangan pernah ragu jamak qasar dalam perjalanan yang memang perjalanannya secara jaraknya telah memenuhi kriteria untuk menjamak dan menqasar. La dharar, jangan membuat kemudaratan tadi. Dan kedua Bapak Ibu, jangan membuat kemudaratan untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Yang selain awak. Berarti yang selain diri kita itu orang lain. Orang gaib itu orang lain. Isteri, suami orang lain. Anak orang lain. Musala-musala nakik orang lain. Jadi yang dimaksud orang lain di situ adalah orang yang selain awak. Contoh dalam Bapak Ibu, seseorang yang meninggal dunia, dia punya warisan. Kan warisan kalau boleh dibagi lah, kecuali kalau selesai tiga Bapak Ibu ya. Yang pertama lah selesai penyerahan jenazahnya. Yang kedua lah selesai utangnya, kalau memang punya utang, bayar utang dulu. Kemudian yang ketiga, kalau punya wasiat, tunaikan wasiat dulu. Penyerahan jenazah lah selesai, utang lah terbayarkan, kemudian wasiat lah tertunaikan, kemudian dicari ternyata masih ada sisa harta, itulah namanya warisan. Nah, di dalam pembagian warisan itu Bapak Ibu, hati-hati. Secara prinsip membagi warisan itu dasarnya adalah saling ridha. Saling ridha. Contoh ahli waris ada 5. Harta warisan ada 100 juta. Kemudian ada yang mengusulkan harta warisan orang gaib kita kok bagi ratus sembaan. Jadi 100 juta bagi 5 dapat 20 juta sudah. Setuju kecil dengan beri ahli waris itu. Maka bolehkah warisan dibagi seperti itu? Boleh. Dengan syarat tidak ada satu pun di antara mereka yang tidak redha, tidak ada satu pun di antara mereka yang terpaksa, tidak ada satu pun di antara mereka yang merasa dipaksa. Jadi kalau sahabat itu dengan pembagian cara seperti itu Bapak Ibu, maka boleh. Makanya tidak boleh orang kaya memutuskan selama hidup
Kalau amak mati nanti, ya tu amak nanti sini tu syanu, nan toko itu tu syanu, nan kadai pun tu syanu nak boleh. Ya, tak boleh langsung memutuskan kecuali apa? Yang ahli waris tadi batuan itu. Tapi dulu bukan kerana dibasuh, memang dari hatinya. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang mengusulkan misalnya dengan konsep pertama tadi, bagi ratu salah ratu orang gaya ikut sebagai warisan bahan, maka mesti ditanya selang-selang. Ditanya jadi muka dan rabi. Kalau di muka dan rabi, kadang orang sangat mengecek benda kan. Nah, ditanya cik-cik, misalnya diutuslah satu orang untuk bertanya cik-cik secara terpisah. Tanya kanak ketemu, lain setuju pembagian harta warisan itu semuanya dari semuanya lain. Tanya kanak kedua mereka, lain setuju kalau dibagi sama rata setuju lagi. Kalau betul-betul lain sadonya bagilah. Tetapi ada saja surah yang mengatakan boleh setuju. Maka ketidaksetujuan itu Bapak Ibu membatalkan kesetujuan lain. Tak bisa dia lihat suara terbanyak, tak bisa. Makanya pembahagian warisan yang dituliskan dalam Al-Quran itu sebagai cara meminimalisir konflik-konflik itu. Makanya yang bijaknya Bapak-Bapak Ibu, kuarta warisan dibagilah dulu sesuai porsi. Syanu dapat sepalimu, syanu dapat seperempat, syanu dapat setengah, syanu dapat sepertiga, misalnya dibagi itu tumpak-tumpaknya. Kemudian kecil si kakak yang pada dadam lah orang kayu, kekecilan bagian gabung dan sepalimu kuat biasalah kali awak yang paling dekat. Yang boleh rasulnya nak nombor penuh ini kalau cukup rasulnya dia awak kekurangan. Boleh tak tu apa? Boleh. Karena dia menghadiahkan jatah untuk dia. Jadi bara banyak rusak hubungan berusaha kakak pada dia berusaha kandung. Dia gara-gara tidak bijak di dalam melakukan proses pembagian harta warisan. Kenapa melakukan kemudaratan orang? Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mudarat pada proses rujuk. Jadi ada orang menikah, kemudian ada masalah rumah tangganya, jatuh talak. Talak itu ada dua. Ada talak yang bisa balik rujuk, ada talak yang tak bisa balik lain. Nah, seorang isteri ditalak oleh suaminya. Talak satu. Berarti kan si isteri berada pada masa iddah. Baru para bulan iddah bersih ibu 3 bulan 10 hari. Berarti berapa hari itu? 3 bulan 10 hari berarti berapa hari? 100 hari. Ya 100 hari. Taruhlah segitu. 100 hari. Nah, berarti dari rentang hari pertama sampai hari ke-100, kalau balik suami tadi rujuknya kan tak ulang nikah. Tapi ada suami dan niatnya tak elok. Allah alam yang bukan lain terjadi di negara awak. Tapi dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan ada suaminya mentalak istrinya. Kalau banci ke isteri, yang ingin membuat skenario rujuk, tapi rujuknya bukan niat baik untuk mengislah diri, perbaiki rumah, tidak, tapi ingin memudaratkan ke isteri. Jadi talak, jatuh talak satu, kemudian proses iddah.
Orang manusia baidah ibu-ibu kan tak boleh menerima lamaran. Tak boleh membuka pintu menerima lamaran apalagi menikah. Nah itu kadang banyak orang yang ditaprak aturan 60 hari masuk idah barulah buka lo cabang baru dan nikah dan jangan lain. Padahal aku status sudah bersih ada juga. Tak segera menerima lamaran nikah lah. Nah jadi kan boleh. Nah si suami tahu. Dan dia ingin memudaratkan ini. Jadi dia pura-pura rujuk. Jadi di dalam proses idah tu Bapak Ibu kan boleh namanya laki-laki lain melamar secara kiasan. Dia tak melamar yang saleh dah. Kalau melamar yang saleh itu kan mereka ambo lamar kau tak jadi istri ambo. Tapi ada pula laki-laki yang menagih-agih pandu, tak tahu ke perempuan dalam kondisi ditalak. Dia ingin nanti kalau lah selesai proses idahnya dia akan lamar dan nikah. Dan perempuan itu tahu dan dia berharap. Dia nak ingin lanjut jauh-jauh suaminya dalam umur. Kalau lah parah nak salahnya. Nah si suami ketika mengetahui pun dia susun rencana. Dia tunggu ibu. Dia tunggu bang. Ibu dari ke-99 di kerjaan. Ambo ingin merujuk. Petikan batal idahnya. Lalu rujuk kan? Kemudian seminggu baru dia talak lagi juga. Talak lagi dia. Ikut bini lah baru orang itu tak datang. Baru kan? Dia nak ingin dia suami dalam rumah dah. Tapi si suami tadi mempermainkan syariat tadi dengan tujuan dia. Dia rujuk di pertama di hari ke-99, kemudian dah seminggu talak lagi bini dia. Dan itu buruk. Ibu hari ke-98 dia rujuk lagi bini dia. Menderita tak perempuan. Berarti ku mempermainkan syariat dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Makanya ada ulama bapak-bapak ibu, ya. Dalam perkara itu yang mengungkapkan nafik, kalau memang seorang laki-laki tadi niatnya seperti itu, maka masuk idah perempuan itu tak balik kan nol balik. Tak tahu apa kalau dalam pengadilan hukum resmi awal Indonesia itu status juga. Tapi ada pendapat ulama, karena kau berhadapan dengan orang salim bang. Ketika tadi di talak pertamanya, nyo dirujuk di hari ke-99, kemudian nyo rujuk di hari seminggu ditalak pula balik, maka ditalak yang kedua masuk idahnya tak mulai dari nol balik ada. Dan suatu hari 100. Walaupun pendapat pun tak banyak ulama yang menganut. Rata-rata ulama bapak ibu menganut pemahaman memang diulang dari nol masa rujuk. Yang berdosa adalah laki-laki tadi yang mempermainkan hukum untuk kesenangan dirinya sendiri, untuk memudaratkan orang lain. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kemudaratan, apakah itu kemudaratannya berkaitan dengan untuk diri kita sendiri, maupun kemudaratan yang berkaitan dengan proses muamalah dengan orang lain, maka secara hukum Islamnya perkara itu dilarang untuk dilakukan. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah bisa kita kaji pada malam hari ini berkaitan dengan hadis Nabi yang kita kaji yang berbunyi la darara wa la dirar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.